Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmi Destiani dengan NIM 222-020-113, mahasiswi Unraden Fatah, Palembang. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai adaptasi hewan untuk melindungi diri dari musuh dan adaptasi hewan untuk mencari makan. Sebelum itu, ada yang tahu apa itu adaptasi? Adaptasi adalah penyesuaian yang dilakukan oleh makhluk hidup terhadap lingkungan hidupnya. Adaptasi dilakukan oleh semua makhluk hidup, termasuk oleh hewan. Adaptasi tingkah laku bisa digunakan untuk melindungi diri saat diserang oleh hewan lain. Makhluk hidup, termasuk hewan, perlu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, supaya mereka mampu melindungi diri dari serangan predator atau musuh. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan, pekerjaan, atau pelajaran. Adaptasi merupakan cara makhluk hidup untuk bertahan, melindungi diri, dan mempertahankan keberlangsungan spesiesnya melalui reproduksi. Selanjutnya, macam-macam adaptasi. Adaptasi ada 3 macam. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan adaptasi hewan berdasarkan bentuk tubuhnya. Adaptasi ini dilakukan agar hewan bisa menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ agar bisa bertahan hidup. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya dengan mengubah tingkah laku. Selanjutnya, hewan dengan adaptasi morfologi. Yang pertama, ada burung pipit. Bentuk burung pipit mempunyai jari-jari panjang dan terletak dalam bidang datar. Kaki burung pipit ini berfungsi untuk hinggap di dalam pohon dengan kuat, seperti pada gambar yang ada. Yang kedua, ada bebek. Ketika kamu melihat bentuk kaki bebek, pasti akan terlihat selaput-selaput yang berada di sela-sela jari mereka. Yang ketiga, ada ayam. Berbeda dengan kaki bebek, kaki ayam berbentuk panjang dan tegap. Bentuk kaki ini berfungsi untuk berjalan di darat dan mengais makanan yang ada di tanah. Selanjutnya, ada burung elang. Burung elang memiliki paruh yang tajam dan melengkung untuk memudahkannya mengoyak daging sebagai makanannya. Namun, paruh burung pemakan biji dan buah tidak melengkung seperti milik elang, karena paruh melengkung sulit untuk mengais biji dan buah. Yang terakhir, ada beruang kutub. Kemampuan beruang kutub yang jarang diketahui oleh banyak orang adalah bahwa ia bisa berenang. Beruang kutub menggunakan cakar depan dan kaki belakangnya untuk berenang. Kaki beruang kutub memiliki selaput yang bentuknya menyerupai kaki bebek, sehingga dapat membantunya berenang. Hewan dengan adaptasi fisiologi. Hewan dengan adaptasi fisiologi yang pertama adalah kucing. Hewan ini memiliki kuku dan taring yang kuat dan runcing. Dua alat tersebut memiliki fungsi untuk membantu mencari mangsa. Selain itu, ada bentuk adaptasi lain yang dilakukan untuk bertahan hidup. Yang pertama, kucing memiliki bantalan pada kaki agar membantunya tetap bisa berjalan dengan tenang tanpa suara saat berburu, seperti pada gambar berikut. Lalu yang kedua adalah otot kaki yang kuat untuk membantunya berlari kencang saat berburu. Kucing juga memiliki kumis di sekitar hidung yang membantu mendeteksi keadaan lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya ada ular. Ular termasuk hewan yang melakukan adaptasi fisiologi dengan memiliki rahang yang unik. Rahang hewan ini dapat dibuka selebar mungkin sehingga memungkinkan hewan ini memangsa hewan lain yang lebih besar dari tubuhnya. Adaptasi yang selanjutnya yaitu adaptasi tingkah laku. Yang pertama ada mimikri. Mimikri adalah penyesuaian yang dilakukan hewan agar sesuai dengan tempat tinggalnya. Contohnya pada bunglon yang melakukan adaptasi seperti pada video berikut ini. Bunglon tersebut beradaptasi dengan merubah warna tubuhnya menjadi warna merah seperti daun tersebut. Adaptasi tingkah laku selanjutnya adalah melepaskan bagian tubuhnya. Melepaskan bagian tubuh termasuk dalam contoh adaptasi tingkah laku yang digunakan pada hewan cicak atau kadal. Melepaskan bagian tubuh tertentu seperti ekor dikenal dengan sebutan autotomi.
bisa kita lihat pada proses pertumbuhan ekor pada tokek. Tokek, cicak, maupun kadal memutuskan ekornya untuk berlindung atau mengecoh musuh. Makin lama, ekor tokek tersebut akan beregenerasi dan menjadi buntut baru. Seperti ini. Ketiga, menggulung diri. Ada beberapa hewan yang melindungi diri dengan cara menggulungkan diri. Adaptasi ini biasanya ditemukan pada hewan tenggiri dan lipan. Adaptasi tingkah laku ini berfungsi untuk melindungi diri dari ancaman dan bahaya makhluk hidup lain. Ketika merasa terancam, terenggiling akan menggulungkan dirinya berbentuk bulat seperti ini. Yang keempat, mengeluarkan cairan pekat. Cairan pekat atau tinta cumi-cumi biasa digunakan untuk melindungi diri. Tinta yang dikeluarkan oleh cumi-cumi atau gurita bisa berfungsi memperkeruh air laut yang mana akan dimanfaatkan untuk melarikan diri dari musuh. Seperti video berikut ini. Gurita tersebut sedang diambil oleh manusia, tetapi gurita tersebut berusaha melawan dengan cara mengeluarkan tintanya untuk mengelabui manusia. Adaptasi selanjutnya yaitu adaptasi hewan untuk mencari makan. Yang pertama, penyesuaian bentuk paruh. Bentuk paruh seperti sudut dan pangkal pada gigi. Bentuk paruh tersebut membantu burung dalam mencari makanan yang didapatkan dari air dan lumpur, contohnya adalah ikan dan cacing. Bentuk paruh runcing agak membengkok, tajam, dan kuat untuk membantu hewan mengoyak makanan yang biasanya berupa daging. Bentuk paruh runcing dan agak panjang berguna untuk memahat kayu-kayu pohon dan menangkap serangga yang ada di dalamnya. Bentuk paruh panjang dan berkantong besar. Bagian kantong di bawah paruh ini berguna untuk menampung makanan seperti ikan. Dan yang terakhir, bentuk paruh runcing, pendek, dan tebal. Jenis paruh ini berperan untuk membantu hewan yang memakan biji-bijian, misalnya biji jagung dan biji padi. Contohnya, burung dan ayam. Selanjutnya, penyesuaian bentuk mulut. Mulut pengisap. Bentuk mulut ini seperti belalai yang bisa dijulurkan dan juga digulung. Contohnya seperti yang dimiliki kupu-kupu. Kupu-kupu mengisap nektar pada bunga dengan menggunakan mulutnya yang bisa dijulurkan dan digulung. Mulut penusuk dan pengisap. Bentuk mulut ini panjang dan tajam. Contohnya seperti yang dimiliki nyamuk. Nyamuk menusukkan mulutnya ke kulit manusia untuk mengisap darah. Mulut penjilat. Bentuk mulut ini panjang. Gunanya ialah untuk menjilat makanan, misalnya lebah yang menjilat nektar pada bunga. Dan yang terakhir, mulut penyerap. Bentuk mulut ini seperti spons yang bisa menyerap makanan, khususnya yang bertekstur cair. Contohnya seperti yang dimiliki oleh lalat. Itu saja penjelasan singkat mengenai adaptasi hewan untuk melindungi diri dari musuh dan adaptasi hewan untuk mencari makanan. Mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan atau penyampaian saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.